adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru anak yang soleh, anak yang semangat. Sekarang kakak mau memperkenalkan diri. Nama kakak Fitri Ningsih. Bisa dipanggil Kak Fitri. Kak Fitri lagi baca buku nih. Buku tentang cerita Nabi Musa dan kisah Raja Fir'aun. Kak Fitri mau bercerita tentang kisah Nabi Musa. Kisah nyata yang diceritakan kembali oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi, kita akan mendengarkan kisahnya, mengetahui kisahnya, dan mencari hikmah di dalam setiap kisahnya. Siap-siap ya, Kak Fitri mau cerita nih. Tapi, sebelum kita mulai cerita, kita nyanyi dulu. Siapa yang suka nyanyi? Ya, oke. Ikutin Kak Fitri ya. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Allah yang Maha Esa, Allah tiada duanya. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan kita adalah Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Karena dulu nih ada seorang raja yang mengaku-ngaku dirinya adalah Tuhan dan ingin disembah. Raja yang ada pada zaman diutusnya Nabi Musa. Adik-adik ada yang tahu raja siapa itu? Ya, Raja Fir'aun. Nah, Kak Fitri mau cerita tentang kisah Nabi Musa. Dahulu kala ada seorang raja yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah Tuhan yang patut disembah oleh semua orang. Namanya adalah Fir'aun. Raja ini sangat sombong. Dia ingin disembah oleh semua orang. Lalu Raja Fir'aun berkata, "Wahai para manusia, aku adalah Tuhan yang harus kalian sembah. Kalau kalian tidak menyembahku, akan aku binasakan." Lalu semua orang menyembahnya karena takut adik-adik. Takut kalau dibunuh. Setiap hari dia ingin disembah, dilayani adik-adik. Dia sombong. Dia mengaku dia adalah Tuhan dan dia yang patut disembah. Padahal tiada Tuhan selain Allah. Suatu hari, para peramal datang ke istana Raja Fir'aun. Lalu para peramal mengatakan bahwa tak lama lagi akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel. Kelak, ketika bayi itu dewasa, ia akan menggantikan kekuasaan Fir'aun di Mesir. Peramal itu juga mengatakan bahwa akan ada sesuatu yang buruk menimpa raja. Adik-adik ada yang tahu bagaimana Fir'aun
Iya, Fir'aun sangat marah. Raja Fir'aun mengumumkan ke seluruh penjuru negeri bahwa Raja Fir'aun mengumumkan ke seluruh penjuru negeri tidak ada siapapun perempuan yang melahirkan bayi laki-laki. Raja Fir'aun berkata, siapapun perempuan yang melahirkan bayi laki-laki, maka bayi itu harus dibunuh. Mendengar hal itu, Yukabat ibu Nabi Musa sangat gelisah. Di tengah ketakutannya, ia mendapat perintah dari Allah untuk menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil. Menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil. Hingga ditemukanlah oleh istri Raja Fir'aun. Dan dirawat oleh istri Raja Fir'aun hingga dewasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk menjadi rasul dan ditugaskan mengingatkan Raja Fir'aun agar mau bertaubat dan tidak lagi menganggap dirinya adalah Tuhan. Nabi Musa datang ke istana Fir'aun. Nabi Musa berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, maka bertaubatlah. Hah? Siapa Allah? Aku adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Allah, siapa itu Allah? Aku adalah Tuhan. Fir'aun berkata seperti itu adik-adik. Dia sangat marah. Nabi Musa berkata, Tuhan adalah yang menciptakan seluruh alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, yang menerbitkan dan menenggelamkan matahari. Fir'aun menjawab, kalau kau memang benar bahwa adanya Allah, buktikan kepadaku. Buktikan. Dengan nada yang sangat tinggi adik-adik. Lalu Nabi Musa, aku adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepadamu bahwa yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah. Fir'aun semakin marah adik-adik. Buktikan bahwa kau adalah seorang nabi. Sambil dengan nada tinggi dan tertawa. Mendengar hal itu, Fir'aun murka adik-adik. Menantang Musa untuk bertanding melawan penyihir-penyihir hebat dari istana. Raja Fir'aun berkata, jika Musa kalah, artinya ia berbohong bahwa Allah adalah Tuhan. Nabi Musa menjawab dan menerima tantangan tersebut. Raja Fir'aun pun mengumpulkan seluruh penyihir-penyihir untuk mengalahkan Nabi Musa. Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Fir'aun yang menyaksikan di singgasana istana merasa bangga. Ia yakin Musa tak akan mampu mengalahkan penyihir-penyihir terhebatnya. Fir'aun berkata, ayo buktikan Musa. Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya dan memancarkan sinar yang sangat terang seperti matahari, berubah menjadi ular yang sangat besar. Fir'aun memanggil para penyihirnya. Mana penyihir? Semua yang berkumpul. Raja Fir'aun memanggil penyihir-penyihir terhebatnya. Lalu keluar semua penyihir-penyihir terhebat dari Fir'aun. Itu hanya sihir biasa. Lalu keluarkan sihir-sihir terbaikmu. Penyihir-penyihir itu mengeluarkan tali dan mengucapkan, aku akan mengalahkan Musa.
penyihir itu bekerja sama melemparkan tali yang banyak. Tali itu menjadi ular yang sangat berbisa. Nabi Musa tertegun, ketakutan sempat muncul di dalam benaknya. Tetapi malaikat Jibril membisikkan kepada Nabi Musa agar jangan takut. Jibril lalu menuntun Musa agar ia melemparkan tongkat di tangannya. Setelah tongkatnya dilempar adik-adik, berubahlah tongkat itu menjadi ular yang sangat besar. Ular tersebut memakan seluruh ular-ular kecil milik penyihir. Para penyihir-penyihir itu pun merasa takjub. Mereka menyadari bahwa ternyata Musa tidak berbohong tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akhirnya bertobat dan menjadi pengikut Nabi Musa untuk bersama-sama beriman serta menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Raja Firaun sangat marah karena terbukti bahwa Nabi Musa merupakan rasul dan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik yang soleh dan soleha, itu tadi cerita Firaun dan Nabi Musa. Cerita yang dikisahkan Allah, cerita nyata supaya kita mengetahui cerita itu dan kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya dari sana. Nah, dari cerita itu tadi adik-adik, apa yang bisa kita simpulkan? Iya, yang pertama, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Firaun yang mengaku-ngaku dirinya adalah Tuhan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Jadi, tidak boleh sombong, karena kesombongan itu tidak disukai oleh Allah. Karena merasanya dirinya hebat, Firaun merasa dia banyak harta, dia merasa kuat, dia merasa prajuritnya banyak, dia merasa senjatanya lengkap, dia merasa makanannya banyak, dia merasa dia bisa menguasai semua orang, dia sudah hebat, sehebat Tuhan. Padahal tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak boleh sombong ya adik-adik. Dan Nabi Musa yang beriman kepada Allah diselamatkan oleh Allah. Jadi jangan takut walaupun ada orang yang jahat, walaupun ada orang yang jahil, walaupun ada orang yang zalimi, walaupun ada orang yang suka memainkan kita tetap beriman kepada Allah dan tetap sabar. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita ambil dan kita petik dari cerita Nabi Musa dan Raja Firaun. Mungkin sekian dari Kak Fitri. Dadah! Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.